Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akuntansi Perpajakan Universitas Andalas pada kesempatan ini akan mempresentasikan critical review terkait materi Akuntansi Perpajakan Investasi Jangka Panjang yang telah disampaikan oleh teman-teman penyaji kelompok 5. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Nindi BP 1810531011. Yang kedua Dirat Azari BP 1810531039 dan yang ketiga yaitu Nadia Farima BP 1810531057. Baiklah, saya Nadia Frima akan menyampaikan critical review yang pertama. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mempresentasikan materi dengan cukup baik. Penyaji telah memaparkan materi dengan mengkategorikan investasi jangka panjang ke dalam investasi saham, obligasi, surat berharga lainnya, dan dalam dana. Penyaji juga menampilkan ilustrasi tentang penjurnalan yang dibuat terkait hal tersebut. Sedikit kami kritik di sini. Yang pertama mengenai saham. Sebaiknya kelompok penyaji juga menjelaskan mengenai perbedaan dalam pencatatan jurnal atas transaksi saham, di mana pencatatan jurnal akuntansi atas transaksi investasi dalam saham menggunakan dua metode, yaitu cost method dan equity method. Equity method digunakan pada kepemilikan 20% atau lebih, sedangkan cost method digunakan pada kepemilikan kecil dari 20%. Perbedaan pencatatan kedua metode tersebut yaitu pada pengumuman laba. Pada cost method tidak ada entry journal, sementara pada equity method adanya entry journal, yaitu pada investasi dalam saham terhadap pendapatan investasi. Selanjutnya, pada bagian pencatatan jurnal pembagian dividen saham, kelompok penyaji tidak mencantumkan jurnal untuk pemotongan PPh atas dividen. Sebagaimana dinyatakan dalam PPh pasal 4 ayat 1 huruf G, bahwasannya dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek pajak penghasilan. Tarif pemotongan PPh atas dividen yaitu PPh pasal 7 ayat 2C dengan tarif 10% yaitu dikenakan pada dividen yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Yang kedua itu PPh pasal 23 dengan tarif 15% dikenakan terhadap penerimaan dividen oleh wajib pajak dalam negeri berupa badan yang tidak termasuk dalam kriteria Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 huruf F dan I. Yang ketiga PPh pasal 26 dengan tarif 20% terhadap penerimaan dividen oleh wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, sebaiknya kelompok penyaji juga menjelaskan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan dari transaksi saham. Berikut adalah tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. PPh atas penjualan saham di bursa dipotong dan disetorkan oleh penyelenggara bursa efek saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyetoran dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Penyelenggara wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh kepada KPP selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan penyetoran. Selanjutnya materi investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi. Teman-teman penyaji telah menyampaikan materi dengan cukup baik dan dilengkapi dengan contoh pencatatan jurnalnya sekaligus. Namun di sini ada beberapa tambahan atau poin-poin penting yang ingin kami tambahkan sebagai critical review, yaitu tentang penghasilan dari obligasi, di mana penghasilan dari obligasi tersebut terhadap bunganya akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. PPh final untuk obligasi yang diperdagangkan di bursa efek diatur oleh PP 16 tahun 2009, di mana ketentuannya yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap akan dikenakan tarif 15% dan wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif 20% atau tergantung P3B. Sedangkan untuk capital gain-nya akan diperlakukan sebagai penghasilan luar usaha. Selanjutnya nilai obligasi sebagai investasi akan dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Apabila diperbandingkan sebenarnya antara investasi dan saham itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama kita lihat dulu yaitu tentang obligasi.
Investasi jangka panjang dalam obligasi ini memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Sedangkan untuk saham, itu akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya terkait penjualan investasi dalam bentuk obligasi. Ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu selisih harga jual dan nilai buku investasi obligasi diakui sebagai keuntungan dan sebaliknya sebagai kerugian. Yang kedua, saat penjualan kas bertambah sebesar harga jual bersih plus bunga bila ada, dan investasi obligasi akan berkurang. Untuk perlakuannya, investasi jangka panjang dalam obligasi surat utang negara, obligasi dan surat perbandahara negara atau SPN perlakuannya hampir sama dengan saham. Yang ketiga yaitu terkait investasi jangka panjang dalam bentuk dana. Teman-teman penyaji mempresentasikan bahwa hasil penanaman dana itu dapat berupa bentuk bunga dari deposito dan tabungan yang lain. Nah, terkait deposito ini, kami menambahkan poin pentingnya yaitu deposito dikenakan PPh bersifat final sebesar 20% dari bunga yang diterima. Dan sehubungan dengan adanya PPh yang final, baik untuk bunga tabungan maupun bunga deposito, perusahaan dapat membukukan penghasilan deposito sebesar neto setelah pajak tanpa mencatat jumlah pajaknya atau sebesar jumlah bruto dan mencatat pajak final yang nanti dikumpulkan dengan pajak final lainnya sebagai pengurang pada penghasilan yang tersedia untuk dibagi kepada pemegang saham. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam bentuk aktiva lain-lain. Nah, di sini kami mencontohkan yaitu properti, di mana properti itu sendiri yang apabila dijual akan dikenakan PPh sebesar 2,5% dari nilai objek pajak atau NJOP atau juga nilai akta jual. Sedangkan apabila disewakan, maka sewa properti juga akan dikenakan PPh sebesar 10% final. Dan terakhir sebagai penutup ulasan critical review kami terhadap penyampaian materi oleh teman-teman penyaji terkait materi investasi dalam jangka panjang, yaitu investasi dalam jangka panjang tersebut dapat dilakukan dalam banyak bentuk, dan pada hakikatnya investasi jangka panjang dapat disimpulkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, ia merupakan bagian dari aktiva perusahaan. Kedua, ditanamkan dalam bentuk tertentu. Ketiga, dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau menambah kekayaan atau untuk tujuan lainnya. Keempat, dalam waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang kelima yaitu tidak terlepas dari peraturan perpajakan dalam bentuk tarif tertentu sesuai bentuk penanaman investasi. Sekian critical review dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.